pagi Bu. Selamat pagi Bu. Terkait dengan kunjungan PI 5 ini, kita penerapan aksi nyata modul 3. Salah satunya adalah bagaimana Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Cara saya mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah saya adalah dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat Bu. Kolaborasi dengan rekan sejawat. Iya. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan masyarakat atau orang tua murid. Lalu berikutnya, apa kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Memang ada kendala yang saya hadapi. Contohnya begini, ketika saya berkolaborasi dengan masyarakat terutama Bu, mereka ingin supaya aset-aset yang saya tanyakan kepada mereka benar-benar harus dilaksanakan. Memang harus benar-benar dilaksanakan Bu, tapi ada yang aset yang menurut warga itu aset itu tidak sesuai dengan yang di sekolah. Ini aset sekolah ya Pak, maksudnya tentang aset sekolah. Iya. Orang tua tidak senang. Yang tidak sesuai dengan apa mereka. Iya. Tidak sesuai dengan di sekolah atau tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Miss. Oke. Terus lalu itu kendalanya, bagaimana Bapak mengatasinya? Mengatasinya ya saya berikan pengarahan, saya berikan semacam masukan lah, ya sosialisasi kepada mereka. Sosialisasi tentang aset tersebut. Iya. Lalu bagaimana perasaan yang Bapak rasakan saat mengidentifikasi, oh ternyata sumber daya yang ada di sekolah itu bagaimana? Perasaannya ya ternyata banyak juga ya yang termasuk aset gitu. Iya. Jadi merasa bangga lah. Paham aset yang ada di sekolah, seperti apa asetnya Pak? Nah, kita kan tahu Bu, tujuh aset itu berupa ya yang pertama modal manusia. Nah, kalau di sekolah kami modal manusianya yang pertama kepala sekolah tegas dan disiplin, kan Bu. Yang kedua, tenaga pendidiknya di sini udah semua linear. Yang ketiga, siswanya semua bersemangat untuk ilmu. Yang keempat, orang tua ikut berpartisipasi. Nah, itu yang pertama mengenai modal manusia. Sedangkan modal sosialnya, ya kita tahu sendiri sosial itu adalah tentang berinteraksi dengan orang lain. Nah, alumni situ mau untuk berkolaborasi dengan sekolah, dengan segala kemampuan mereka lah Bu. Nah, itu yang ketiga modal politiknya, ya kami di situ ada kepala desa yang ringan tangan atau yang baik yang mau melangkahkan ke sekolah kami untuk memberikan bantuan kepada sekolah kami agar sekolah kami semaju. Yang keempat yaitu mengenai dijelaskannya semuanya. Bukan kepala desa ngasih bantuan. Apa? Kita nggak infonya dari kepala desa, bukan kepala desa ngasih bantuan. Mana ada kalau bisa memberikan bantuan? Info yang dapat bantuan dari desa, dari pemerintahan desa. Ada, nanti saya jadi kepala desa. Pak, udah singkat aja pertanyaan. Iya, enggak maksudnya Ibu ini cuman yang itu aja, sebutkan dari ini gitu aja. Oke, yang keempat tadi modal budaya dan agama, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan alam, dan yang ketujuh modal finansial. Oke, sekarang kita coba refleksi sedikit berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak sudah lakukan, apakah mempengaruhi terhadap proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Ini masalah mana? Nomor 31 nih Pak, berkaitan ini. Pengambilan keputusan yang cut dulu cut nih. Apa memberikan lagi? Sudah mempengaruhi. Yang sudah kami miliki Bu, ada pengaruhnya terhadap kami semua. Dari segi kita bilanglah dari segi kerjasama, dari kerjasama dan dari segi kolaborasi. Ada yang masih mau dikembangkan atau mau dievaluasi kembali? Untuk saat ini belum ada. Saat ini tidak ada. Iya. Berarti apakah itu mendukung keberhasilan dari keputusan yang Bapak ambil? Ya. Sangat mendukung.
berikutnya, adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Adakah pengalaman Bapak? Dilema etika ya Pak? Ya ada. Ada contohnya? Contohnya seperti ya dulu sekolah kami itu Bu rawan sekali dengan becek. Sekarang? Sekarang puji syukur udah tidak lagi. Oke, menurut Bapak apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Sesuai Bu. Oke, kita kembali ke rancangan program yang berdampak pada murid. Pertanyaan saya adalah Pak, apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah membuat. Sudah buat program. Ya. Lalu apa bentuk programnya Pak? Sharing unik atau disingkat SUNU Program atau SUNU. artinya anak. Keren ya. Dari program ini SUNU sudah sangat menarik. Sharing unik. Dukungan apa yang sudah Bapak terapkan di program yang sudah Bapak buat? Belum ada, tapi bicara akan saya realisasikan. Ya, maksud saya kan Pak Bapak buat program. Tentunya Bapak sebelum membuat program itu tentunya ada dukungan dari beberapa pihak. Oh, dukungan. Atau iya, dukungan apa yang Bapak perlukan? Dukungan. Bapak kan ini membuat program SUNU. Ya. Dukungan apa yang Bapak harap Bapak perlukan untuk bisa menerapkan program SUNU? Dukungannya adalah dari murid, mereka mau berbagi dan sharing masalah mereka sendiri kepada saya Pak. Apa tantangannya Pak? Tantangannya Membuat program ini? Membuat program ini tantangannya adalah ketika siswa itu tidak mau memberikan insight. Tidak mau berbagi. Iya, tidak mau berbagi. Siswa tidak mau berbagi. Ya. Lalu kemudian jika tidak mau berbagi, apa yang Bapak lakukan? Ya, saya lakukan sosialisasi Sosialisasi kepada siapa Pak? kepada anak-anak semua sekalian. Oke. Lalu berikutnya, Bapak sudah merintis komunitas praktisi ya di lingkungan sekolah. Bagaimana peran Bapak terhadap komunitas praktisi ini? Saya sangat baik Bu. Saya memberikan dukungan semua pihak. Kemudian percaya diri. Kemudian sendiri. Oke, kalau begitu perubahan yang menyenangkan bagaimana yang Bapak rasakan dalam rekan komunitas praktisi yang Bapak lakukan? Dalam rekan komunitas seperti yang saya lakukan, mereka sangat antusias. Perubahan Pak? Ya, sangat antusias sehingga mereka merasakan yang dengan sosialisasi saya, mereka gembira. Oke. Apa rencana yang akan Bapak lakukan setelah program ini selesai? Setelah program ini selesai, saya akan mencoba lagi menggali ilmu atau wawasan. Wawasan siapa ini Pak? Wawasan saya Bu. Terkait komunitas Dan praktisi. mau berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Ada dukungan yang perlu Bapak harapkan? Ada. Apa itu? Dukungan seperti apa? Helping. Capek sekali Bapak. Dukungan susah mengangkatnya ini udah bagus. Finansial. Ya, betul gitu Finansial. aja, ya kan? Dukungan berupa finansial dari Ya. siapa itu? Ya. Apakah itu membutuhkan dana? Kalau misalnya kita mau nambah wawasan, pasti membutuhkan dana. Terkait program sharing ini, Dapetin manis. apakah membutuhkan dana? Sering ngomong tidak. Tidak ya. Oke. Di berikutnya, ini terakhir dialog pra observasi. Ini berkaitan dengan yang sudah Bapak lakukan dengan CGP rekan sejawat. Tentunya Bapak sudah menugaskan, Bapak sudah memberikan coaching dengan rekan sejawat, ya kan Pak? Iya. Yang saya ingin arahkan, apakah Bapak sudah menyampaikan tujuan percakapan Sudah dari Bu. observasi dengan rekan Sudah. sejawat? Sudah. Apakah Bapak sudah melakukan percakapan umpan balik? Sudah. Umpan balik kepada rekan sejawat? Sudah Bu. Dan sudah diaksinyatakan di modul 2.3 Pak? Belum. Tinggal mengedit. Apa itu ya? Kenapa itu? Sebenarnya di mana? Hah? Tinggal mengedit. Tapi sudah dilakukan Iya, coaching. sudah. Oh berarti ada umpan balik di situ Pak? Ada. Dia sudah mengajar. Iya. Ini ada ini Bapak sudah berikan umpan balik. Sudah Bapak catat dan Bapak ikut nanti di modul Dua. aksinyatanya. Oke, berarti ini sudah ya. Berarti dalam proses ya Pak? Iya, dalam proses. Oke, saya sarankan deadline jangan sampai lewat dari Kita maksudnya Bu. Oke. Lalu berikutnya saya seharusnya butuh rencana aksi pengembangan diri, tapi karena Bapak belum
selesai, saya belum bisa lihat ya Pak. Nanti linknya apakah Bapak buat di YouTube atau di YouTube. Drive? Di YouTube. Iya, Di YouTube ya. karena saya suka lagu ini gitu. Oh, gitu. Lalu setelah Bapak menjalani program ini, adakah di modul 3.3, adakah yang paling Bapak kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Oh, dari modul 33. Dari modul 3. Oh, modul 1, 2, 3. Nah, yang saya kuasai yang paling penting adalah peran dan nilai. Peran dan nilai dari seorang guru penggerak. Materi apa yang paling Bapak rasakan sulit dan dirasa bingung untuk mengerjakannya? Untuk mengerjakannya materi pengambilan keputusan. Kenapa Pak? Karena situ pasti ketika saya mengambil keputusan ada pro dan kontra. Nah, bagaimana caranya supaya tidak dari pro dan kontra? Menstabilkan. Terima kasih Pak buat waktunya sudah berbagi praktik baik lewat call elaborasi. Kami memang pada saat itu tidak menyalakan kamera karena membantu juga nanti grogi, ada beberapa CGP yang grogi kan. Jadi memang kami off cam, tapi saya pribadi mendengar segala pembicaraan yang ada di dalam ruang kolaborasi. Nah, ini mungkin bukan PI terakhir, seperti Bu Fasil, mungkin di LMS sudah call elaborasi ya? Elaborasi sudah belum? Iya, ya? udah. Belum, modul 33 belum. Rukol sudah selesai dengan modul pasir. Mungkin kami PP akan ada satu PI terakhir, yaitu kita untuk menginput kompetensi guru penggerak, kuesioner survei feedback, sesuai dan jenjang yang diambil oleh CGP. Kepala sekolah itu ada nanti tulisnya pada saat kita di akhir. Apanya? Anurai. Bukan, bukan lain. Untuk loka 6. Lalu saya sebagai PP wajib mengingatkan CGP untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset pelaksanaan sebelum PI 6. Jadi sebelum PI 6 jadwalnya mungkin di minggu pertama Juni, yang itu pertama menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Ada ya, terus mengundang aktor, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan perwakilan gender. Lalu membuat dokumen, mengambil foto, mengumpulkan hasil pemetaan. Dan ini juga perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS. Ini kami akan cerita apakah CGP itu akan membuat itu sebelum PI 6. Oke, Kak dulu ya Pak Sumanto. Ya, Bu.